Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Mister Tri. Kita akan belajar di pendalaman materi kelas 6 di tema 1, subtema 2. Muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Sudah siap belajar, Nak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, pertemuan kita kemarin kita belajar mengenai pengertian seni patung. Masih ingat kan? Iya, patung merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan, ataupun bisa benda-benda lain dengan menggunakan teknik tertentu. Ya, karena 3 dimensi kemarin kita belajar berarti memiliki volume, panjang, lebar, dan tinggi. Atau mungkin pengertian yang kedua, menurut Mika Susanto, yaitu sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya itu dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong atau menatah, atau bisa dengan metode aditif, yaitu membuat model dulu seperti mengecor dan mencetak. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia kemarin disebutkan berbeda-beda. Mengapa? Karena corak patung ini muncul dipengaruhi oleh budaya yang ada di masyarakat. Nah, ada corak patung yang meniru bentuk alami, misalnya bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan, atau juga bisa berbentuk abstrak. Kalau kalian lihat itu logo POJ yang di depan pos Satpam Marina itu, nah itu termasuk patung abstrak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teknik-teknik membuat patung. Pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang akan digunakan. Nah, dari setiap bahan itu, maka akan memiliki teknik-teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa teknik pembuatan patung. 1. Ada yang namanya teknik butsir. 2. Ada teknik pahat. 3. Ada teknik konstruksi atau kerangka. Yang keempat ada teknik las. Dan yang terakhir ada teknik cor atau cetak. Mari kita pelajari pengertian dari setiap teknik berikut. Yang pertama teknik butsir. Apa sih teknik butsir? Yaitu teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Ada kalanya juga dipencet-pencet. Perhatikan. Nah, alat yang digunakan biasanya namanya butsir atau pisau sudip. Bentuknya seperti ini. Pernahkah melihat anak-anak? Oke, sekarang perhatikan gambarnya. Ada yang kedua alatnya yaitu meja putar. Pasti kalian tahu ya bentuknya seperti ini. Mejanya jadi bisa diputar seperti yang di meja makan restoran itu juga. Nah, kalau bahannya kalian tahu gambar apa ini? Iya, ini gambar tanah liat. Sedangkan yang kedua ini sering kali buat mainan kalian. Iya, betul nak, itu yang disebut dengan plastisin ya nak ya. Yuk kita lanjut teknik yang kedua. Teknik yang kedua ada namanya teknik pahat. Ini sering kalian lihat. Nah, teknik pahat itu adalah teknik untuk mengurangi bahan, yaitu menggunakan benturan benda keras yang berupa alat pahat terhadap bahan patung yang akan diolah atau yang akan dibentuk. Perhatikan, ini beberapa alatnya. Alatnya itu biasanya disebut dengan palu dan pahat, atau pahat itu juga kadang disebut dengan namanya tatah. Perhatikan nak, kalau ini alatnya ya seringkali digunakan dengan bahan. Nah, perhatikan patungnya. Kalau palu dan pahatnya seperti itu berarti digunakan dengan bahan batu. Tapi perhatikan yang kedua, alatnya seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan kalau bahannya adalah kayu. Nah, sekarang kalian bisa membedakan kan bentuk alatnya? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ada teknik konstruksi atau kerangka, yaitu teknik membuat patung
dengan cara merekatkan berbagai bahan, baik dengan cara dilem, dilepo, dirakit atau dipatri, ya, atau bisa juga disusun atau membangun bahan-bahannya. Perhatikan alatnya. Biasanya yang digunakan adalah lem. Nah, biasanya lemnya lem cair uhu atau mungkin tang. Lah, tang buat apa? Nanti kalian bisa lihat contoh gambarnya. Nah, tangnya pakai gambar ini. Dan yang terakhir ada alat paling penting, yaitu biasanya pisau atau cutter. Kalian pasti sudah tahu bentuknya. Sekarang kita lihat bahan yang digunakan untuk teknik konstruksi itu apa. Lihat anak itu sedang menyusun apa. Nah, membentuk sebuah patung dinosaurus. Itu bahannya dari kertas, ya, semacam kertas karton yang tebal. Atau mungkin lihat gambar yang kedua ini. Berarti bahannya dari bahan plastik. Nah, ini biasanya kita lihat orang yang hobi dengan mainan Gundam, ya. Lihat itu tangnya lebih tajam, kecil seperti itu. Nah, tangnya itu juga untuk memotong. Sudah paham, Nak? Kita lanjut teknik selanjutnya. Yang keempat ada teknik las. Kalau bilang las kalian pasti sudah tahu, ya. Berarti membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Biasanya menggunakan apinya itu, ya, Nak, ya. Alatnya yaitu disebut dengan alat las. Perhatikan gambar ini. Nah, ini kalau ini kartun sedang ngelas. Ini gambar yang kedua, seseorang sedang membuat patung kuda. Ya, kalian lihat alat lasnya seperti itu. Ya, kalau dari bahannya itu berarti kalian sudah lihat bahannya biasanya berupa besi. Contoh bahannya yang kedua ini, ya, besi hasilnya seperti ini, berbentuk kelinci. Jadi dari besi kecil-kecil merubah seperti itu, ya, digabungkan. Yang terakhir yaitu ada teknik cor atau cetak, yaitu karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu bahan adonan dicor, dituangkan ke dalam cetakan, sehingga nanti menghasilkan bentuk yang kita inginkan atau sesuai dengan bentuk cetakannya. Lihat ini alatnya, Nak. Ya, alatnya biasanya disebut dengan cetakan atau mal. Ya, mal, ya, beda dengan mall. Kalau mall itu tempat kita pergi, ya. Perhatikan gambarnya. Mana sih yang namanya cetakan atau malnya? Nah, perhatikan tanda panah ini. Itu dua itu nanti direkatkan dan ditutup. Nanti ada sebuah lubang, bahannya baru dimasukkan. Nih, kalau dilihat contohnya. Nah, bahan cairnya seperti itu. Berarti ini biasanya bahan menggunakan semen atau gypsum. Ya, atau mungkin yang kedua. Lihat warna merah. Itu berarti bahannya menggunakan bisa besi, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah memahami anak-anak? Baik, kita lanjut selanjutnya. Sekarang kita akan belajar merancang pembuatan patung, ya. Nah, sebelum membuat patung, kita itu sebaiknya membuat rancangannya dahulu, Nak. Nah, beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu: 1. Kita membuat sketsa. Ya, sketsa itu gambaran kasar apa yang akan kita buat, ya. Lalu dari sketsa yang sudah jadi, kita bisa menentukan atau memilih bahan dan alatnya. Lalu yang terakhir, baru kita tentukan teknik apa untuk pembuatannya. Sekarang perhatikan contohnya. Misalnya ini adalah sketsa patung harimau, ya. Lihat gambar-gambarnya, ada garis-garis, ada angka, ada plat beton, plat bata merah. Nah, misalnya seperti itu berarti sketsanya. Seperti seorang insinyur yang sedang membangun rumah, maka dia membuat sketsanya dahulu. Nah, misalnya dari sketsa itu kita tentukan bahan dan alatnya. Oh, misalnya aku ingin buat patungnya dari batu, berarti alatnya tadi pahat dan palu. Nah, berarti teknik pembuatannya yaitu teknik pahat. Oke, kalian sudah memahami anak-anak? Oke.
Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Semoga materi yang Mister sampaikan kalian bisa memahami. Terima kasih sudah bergabung dan belajar dengan Mister. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.